Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mr. Halwani. Saat ini kita akan mempelajari kembali pembelajaran matematika. Ya, teman-teman sekalian, pelajaran matematika kita adalah sekarang bab 6 tentang data. Sebelum belajar, mari kita baca sama-sama lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada beberapa hal yang akan kita pelajari terkait pengelolaan data. Ya. Pertama, teman-teman harus bisa mengumpulkan data, baik itu sumbernya dari wawancara, kuesioner atau angket, atau dari yang ada, gitu ya, data yang ada. Yang kedua, setelah itu teman-teman menyajikan data dalam bentuk tabel. Ya. Terus membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel pun berbeda. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Contoh proses pengolahan data dalam kehidupan kita sehari-hari, diantaranya pemilihan ketua kelas, terus pencatatan tinggi badan dan berat badan. Mengumpulkan data catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta, teman-teman. Jadi apa? Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Ada berapa metode yang bisa dilakukan untuk pengumpulan data? 1. Melalui wawancara langsung. 2. Pengisian kuesioner atau angket. 3. Mengambil data dari sumber yang sudah ada, misal data absensi, data sensus penduduk, ya, dan data-data yang sudah ada di luar yang bisa menjadikan sebuah data yang konkret, yang fakta, ya, sesuai fakta yang kita temukan. Nah, jadi untuk kita membuat data itu, kita harus mencoba melalui tahapan-tahapan dulu, teman-teman, ya. Kita cari sumber datanya, ya, baik itu dengan wawancara, kita kirim kuesioner atau angket pada audiens yang kita targetkan, lalu dibuatlah kesimpulan-kesimpulan melalui diagram batang ataupun tabel. Nah, data yang kita peroleh tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, lihat sebelah kiri, teman-teman, ini berbentuk tabel, dan sebelah kanan diagram batang. Nah, menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, data diperoleh dari wawancara, contohnya ini, data yang diperoleh dari wawancara, pengisian kuesioner atau pencatatan langsung, kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, semua data-data itu lalu kita salin, ya, kita catat kembali, kita masukkan dalam sebuah susunan, lalu disajikan dalam bentuk tabel atau diagram yang kita buat seperti contoh tadi. Nah, berikut ini contoh data nilai ulangan kelas, ya. Nilainya ada nilai 7, 5, 6, 8, ya. Kita lihat itu data nilai ulangan kelas. Berikutnya kita data dulu nilai 7 berapa, ya, berapa orang siswa, nilai 5 berapa berikutnya. Nah, berikutnya nilai 7 kita kelompokkan, ya, menjadi nilai yang sama. Nilai 5 ada 2 orang, nilai 6 ada 3 orang, nilai 7 ada 5 orang, nilai 8 ada 4 orang, nilai 9 ada 2 orang. Nah, ini kita kelompokkan setelah kita mengetahui data-data yang sudah masuk, ya, kita kelompokkan seperti itu. Nah, seperti ini, ya, kira kita buat dari data ini, kita buat tabelnya. Nilai 5 banyak siswa, 2 orang yang memperolehnya. Nilai 6 3 orang memperolehnya, nilai 7 ada 5 orang memperolehnya, nilai 8 ada 4 orang yang memperolehnya. Inilah tabel setelah kita mendapatkan data yang fakta. Nah, susunannya kita buat menjadi tabel. Nah, teman-teman, baik, Mister akan menjelaskan bagaimana membaca dan menafsirkan data. Karena membaca dan menafsirkan data itu berbeda, teman-teman. Membaca data adalah menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel sesuai dengan tabel dibaca. Menafsirkan data adalah menemukan info lain yang tidak tertulis pada tabel tersebut. Nah, inilah perbedaan antara membaca data dan menafsirkan data. Nah, bagaimana? Nanti kita akan lihat contoh apa yang dimaksud dengan membaca dan menafsirkan data pada
gambar berikut ini. Baik teman-teman, kita perhatikan tabel di bawah ini ya. Dari kita lihat dari tabel di bawah ini kita melihat data yang sudah kita peroleh. Itu kita sebutkan saja data yang ada tersebut, yaitu yang mendapatkan nilai 8 ada 4, yang mendapatkan nilai 7 ada 5. Nah, ini contoh membaca data. Sedangkan contoh menafsirkan data adalah yang tidak ada informasi yang tidak ada di tabel tersebut ya. Nilai tertinggi adalah 8. Siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 6 ada 2 siswa. Jumlah siswa adalah 14 anak. Kalau ya dilihat dari tabel tersebut, jadi kita menambahkan informasi yang di luar dari tabel tersebut ya. Baik teman-teman sekalian, kita perhatikan halaman 134 dan 135. Nah, di situ ada bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, kumpulkan data tentang jumlah saudara kandung dari teman-teman sekelasmu. Caranya, buatlah daftar isian seperti berikut ini. Nama saudara kandung ya, dengan isian seperti ini, lalu dibagikan kepada teman-teman. Nah, sebanyak mungkin. Nah, apa nama pengumpulan data dengan cara seperti itu? Yaitu kuesioner atau angket. Teman-teman, baik kita perhatikan halaman 134 dan 135. Cara mengumpulkan data. Sediakan meteran, pita, dan timbangan badan. Lakukan pengukuran terhadap tinggi badan dan berat badan terhadap 5 teman sekelasmu. Tulislah hasilnya dalam bentuk daftar seperti berikut. Contoh, Andika Setianto, tinggi badan 142 cm, berat badan 34 kg. Nah, misalkan lagi Atip, tinggi badan 130 cm, berat badan 40 kg. Afkar, tinggi badan 145 cm, berat badannya 50 kg, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara pengumpulan data dengan metode data pencatatan langsung. Teman-teman, dari data pencatatan langsung tersebut yang kita ukur teman sekelas kita, maka kita akan membuat tabel berikut dari data yang kita catat langsung melalui pengukuran tinggi badan teman-teman sekelas kita. Nah, inilah membuat tabelnya, dia di halaman 135 ya. Kita sebutkan dulu, bikin nomor, nama, dan tinggi badannya berapa, kita urutkan. 1, siapa tadi namanya, nah, tinggi badannya berapa, terus sampai sebanyak orang yang kita ukur. Inilah yang menjadi metode kumpulan catatan secara langsung. Baik, alhamdulillah teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan dapat dipahami dengan seksama dan bisa menjadi lebih baik lagi buat kita. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatannya ya, jaga dirinya. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Terima kasih. Nah, tugas-tugas teman-teman, ayo berlatih 6.1 di halaman 136. Ya, selamat mengerjakan dan tetap berdoa, sholat 5 waktu, membantu orang tua di rumah, menjaga adik, dan ingat jaga kesehatan sekali lagi, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.